Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Info kali ini datangnya dari gerombolan kadrun yang semakin hari hidupnya semakin ribet. Gimana nggak ribet coba? Masalah isu ijazah palsu Presiden Jokowi ini, isu dibuat-buat sendiri, kemudian berisik sendiri, dilaporin sendiri, dan pada akhirnya sekarang gugatan itu dicabut. Yang main-main kalau nuduh orang mengajukan gugatan ke pengadilan sudah sampai sidang dilakukan, framing memojokkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kenapa tiba-tiba dicabut? Kalau merasa benar ya lanjutin aja. Ada apa? Ini yang sudah memframing harus bertanggung jawab nih, atau targetnya hanya sekedar bikin framing buruk, ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Apaan? Tim kuasa hukum Bambang dipimpin oleh Ahmad Hozinuddin beserta sejumlah pengacara lain termasuk lawyer senior Egy Sujana yang selama ini terkenal karena oposisinya terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi kemarin tiba-tiba saja Ahmad dan kawan-kawan menyatakan mencabut gugatan soal ijazah palsu itu. Saya itu sangat heran ya, apalagi Presiden Joko Widodo sudah 2 periode menjabat dan bahkan tahun 2024 juga akan lengser dengan sendirinya. Tetapi malah digugat ijazah palsu. Apa nggak terwelu? Seharusnya ya mulai dari wali kota Solo lah, dari gubernur DKI lah, atau semenjak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden sejak 1 periode pertama. Bambang Tri Mulyono cabut gugatan ijazah palsu Jokowi. Majelis Hakim belum menentukan sikap. Pencabutan gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Hal itu disebabkan Hakim Ketua yang masih mengikuti pendidikan dan pelatihan. Meski demikian, opsi dikabulkannya pencabutan gugatan terbuka lebar, sebab proses persidangan perkara belum mencapai tahap saling jawab. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyampaikan bahwa Bambang Tri Mulyono sebagai penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Perdata Register nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober 2022. Kemudian permohonan tersebut diterima Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 27 Oktober 2022. Selanjutnya, Majelis Hakim menerima surat permohonan itu pada Jumat 28 Oktober 2022. Persidangan lanjutan pun tetap digelar pada hari ini, Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan hari ini tak dihadiri pihak penggugat yang telah melayangkan pencabutan gugatan perkara. Sementara seluruh pihak tergugat hadir diwakili kuasa hukum masing-masing. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini Bambang Tri Mulyono menggugat 4 pihak atas dugaan ijazah palsu tersebut. Mereka adalah Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, mengajukan petitum sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyaratkan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Siapa suami Siti Elina, penerobos istana, ternyata pernah ungkap janji setia ke organisasi NII. Siti Elina, perempuan bercadar yang hebohkan masyarakat usai menodong pistol ke Pas Pampres dan coba terobos Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022, kini resmi jadi tersangka. Elina tak sendirian, sebab sang suami dan murabi juga menyusul menjadi tersangka terorisme. Usut punya usut, suami
Siti Elina Bahrul Ulum 37 tahun menjadi tersangka tetapi tak terkait dengan aksi sang istri yang mencoba menerobos Istana Negara dengan membawa pistol jenis FN. Kabak Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengungkap pihaknya membagi status tersangka Siti Elina dan Bahrul ke dalam dua perkara terpisah. Suami Siti Elina terlibat jaringan NII. Berikut jadi tersangka. Bahrul jadi tersangka akibat indikasi keterlibatannya dalam jaringan organisasi radikal negara Islam Indonesia. Meski disangkakan dalam perkara terpisah, status tersangka terhadap Bahrul menyusul usai perkembangan terhadap kasus yang menimpa istrinya. Suami Siti Elina tersebut ternyata sempat mengatakan bayat kesetiaan terhadap keberadaan dan berdirinya NII. Bahrul tak terlibat dalam struktur kepengurusan organisasi NII, tetapi dirinya kerap memberikan bantuan kepada sosok bendahara organisasi terlarang. Selain Bahrul, sosok murabi atau mentor mengaji dari Siti Elina yang bernama Jamaluddin juga menyusul menjadi tersangka. Adapun Jamaluddin merupakan sosok yang mendoktrin Elina sehingga terdorong untuk melakukan aksi nekatnya. Kini Siti Elina, Bahrul, dan Jamaluddin kompak ditetapkan menjadi tersangka dalam terancam pidana pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kendati telah jadi tersangka, ketiganya urung ditahan sesuai UU Terorisme, masa penangkapan selama 14 hari. Kasus Siti Elina sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan kepada Densus 88 Anti Teror Polri. Elina tak banyak memberikan informasi dan keterangan atas aksinya kepada pihak kepolisian. Ia kerap tampak terdiam dan berlaku tidak kooperatif terhadap tim penyidik. 6 fakta usai Densus ambil alih kasus Siti Elina mau terobos istana. Polisi telah menetapkan Siti Elina 24 tahun, wanita berpistol yang mencoba menerobos Istana Presiden Jakarta Pusat sebagai tersangka. Tak hanya itu, sang suami Bahrul Ulum dan guru Jamaluddin juga ditetapkan sebagai tersangka. Detik.com merangkum 6 fakta kasus ini usai ditangani oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Berikut faktanya. 1. Siti Elina ambil pistol saat paman tidur. Pistol yang dibawa Siti Elina saat mencoba menerobos Istana Negara rupanya milik sang paman. Densus 88 Anti Teror Polri menyebut pistol jenis FN itu diambil saat pamannya tertidur. Aswin mengatakan paman Siti Elina yang merupakan mantan ABRI atau TNI sekarang bekerja sebagai petugas security. Paman Siti Elina menurut dia memiliki pistol untuk mendukung pekerjaannya sebagai security. 2. Tak terkait jaringan manapun. Polri terus mendalami keterangan dari Siti Elina. Densus 88 mengatakan Siti Elina tidak terkait dengan jaringan manapun. Meski begitu, Aswin mengatakan kalau Siti Elina pernah berbayat kelompok NII bersama suaminya. Polri memastikan masih terus mendalami keterangan lain. 3. Tersangka dijerat UU Terorisme. Siti Elina, Bahrul Ulum, dan Jamaluddin disangkakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aswin mengatakan Densus 88 Polri akan terus menyelidiki kasus tersebut. Ada sejumlah hal yang terus didalami Densus 88 Polri. 4. Usut NII Jakut. Densus 88 Anti Teror Polri akan mengusut jaringan kelompok radikal NII Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan lantaran Siti Elina dan suaminya Bahrul Ulum diduga terafiliasi dengan kelompok tersebut. Sebagai informasi, Bahrul Ulum juga diduga bertugas sebagai pembantu bendahara NII Jakarta Pusat. 5. Ingin lukai diri saat diperiksa. Kombes Aswin Siregar mengungkap gelagat aneh Siti Elina. Aswin menyebut Siti Elina ingin melukai diri sendiri saat diperiksa. Selain itu, Siti Elina berteriak tak jelas saat diperiksa. Jadi, lanjut Aswin, penyidik menyimpulkan untuk meminta bantuan ahli kejiwaan untuk memeriksa Siti Elina terlebih dahulu. 6. Belum ditahan. Polisi belum menahan Siti Elina dan 2 tersangka lainnya. Alasannya masih dalam masa penangkapan. Aswin mengatakan status tersebut akan berlaku selama 14 hari terhitung sejak dilakukan penangkapan. Segera setelah itu, status penahanan akan diumumkan.